Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Luar biasa, Allahu Akbar. Jawabannya alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Gitu ya? Ya. Oke. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa, bisa dipimpin oleh ketua kelas Mas Ahmad. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, berikutnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, saya absen terlebih dahulu ya. Mas Muhammad Farafis yang hadir. Mas Amr Hasan Hadir, Pak. M. Kebrina, M. Yasin. Hadir. Masuk semuanya. Alhamdulillah. Baik, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya harap berdiri. Setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, alangkah baiknya supaya biar lebih fresh lagi ya kita ya. Saya punya SPT. Ini permainan ya. Ini ada kaitannya nanti dengan materi ya. Oke. Permainannya adalah nanti silakan menggambar, tapi dengan satu goresan saja tentang makanan yang ingin kalian santap ketika nanti berbuka puasa. Ya, tiap orang memberikan satu saja. Oke, bisa dipahami? Oke, bisa dimulai dari Mas Amar. Mana gitu ya? Materi ada. Dan harus disambung ya, ini ya, disambung dengan yang lain. Terus, Pak. Yuk. Saru ini Pak. Ayam terus. Harus disambung berkaitan dengan itu. Ayam. Ya. Minuman boleh. Boleh. Sampingnya ya Pak. Satu loh. Sambung. Oh, dua. Kalau dua gimana Pak? Dua berarti harus ya. Nah, Oke, ya. yuk. Berapa? Itu mau kayak sunduk habis. Oh. Oke, kira-kira apa ini? Gambar apa ini? Kemana? Bisa dideskripsikan nggak? Ada sate ayam. Ini. Lonceng tipis. Itu. Oh, ya, itu pedu. Tupir. Goreng. Ayam goreng. Per. Apa kata? Ayam goreng. Kalau bisa kita sederhanakan, kita simpulkan bahwasanya ada perbedaan antara satu individu dan individu lain. Ya, ada perbedaan di sini. Ada yang mau makan ayam goreng, ada yang mau minum, ada yang mau makan melon, dan lain sebagainya. Ada perbedaannya. Nah, kemudian kita akan masuk materi. Namun setelah sebelum masuk materi, kita refresh dulu materi yang dahulu. Apa materi? Tentang apa?
Baru saja. Bukan. Tentang masuknya Oh, besar Barat. Barat ke Indonesia. Apa aja? Bangsa Barat? Portugis. Portugis, Spanyol. Spanyol, Belanda, Portugal. Prancis. Oh, Prancis apakah pernah? Lewat kok Pak. Nah, ada Inggris juga, ya. Kebetulan kunci Inggris itu. Nah, ketika kedatangan bangsa Barat, apakah ada perlawanan? Tidak Ada. Atau Ada. datang saja diterima Ada, saja? Bapak. Ada. Ada? Ada. Nah, pasti ada. Nah, perlawanan itu termasuk apa? Kalau kita sangkut pautkan dengan judul kita, Integrasi sosial. dengan Konflik. konflik. Ada konflik di sana. Oke, kita masuk. Oke, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yakni peserta didik mampu mengidentifikasi terkait dengan jenis-jenis konflik, kemudian ada dampak dan penyebab konflik, kemudian cara penanganan konflik. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis konflik, penyebab konflik, dampak konflik, dan cara materi konflik. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, yang paling ujung ini kira-kira gambar apa? Israel maupun Palestina. Gambar Oke, Palestina. Oke, Masun, apa lagi? Gedung, apartemen. Ya, apa lagi Mas Gedina? Perang Pak. Perang. Oke. Kemudian kalau di tengah ini Perdebatan Pak. Perdebatan. Satu dua. Hah? Satu dua. Bukan konflik. Adu mulut. Adu mulut. Boleh. Terus apa lagi Mas Yasin? Nyanyian. Tanjung kalau Liverpool. Oke, ya. Nah, ini mungkin suami istri gitu ya. Nah, kalau yang ini apa? Tuh, Bumi Pak. Bumi Pak. Tangan apa tangan? Tangan. Tangan yang menggambarkan apa? Perbedaan. Perbedaan. Ya Pak, berarti Pak. Perbedaannya di mana nih? Warna. Rasa, warna, ras, ukuran Pak. Ukuran juga. Ukuran. Bisa ditafsirkan gitu ya. Serah kalian menafsirkan bagaimana. Nah, ini intinya ini berkaitan dengan konflik dan integrasi. Berkaitan dengan materi yang kita pelajari. Oke. Menurut Kartono, nah, berkaitan dengan pengertian konflik, gimana? Mas Taufik bisa membantu teman-temannya untuk memahami pengertian konflik. Jadi, menurut Kartono itu, konflik adalah proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang tidak bisa diselesaikan karena dua belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan, sikap, dan struktur pula yang berbeda yang tercermin dalam berbagai bentuk perilaku perlawanan, baik yang halus, terkontrol, tersembunyi, tidak langsung, terkamuflase maupun yang terbuka dalam bentuk tindakan kekerasan. Nah, dari pengertian konflik tersebut, apakah kalian pernah mengalami konflik? Benar. Siapa yang pernah? Ya, benar. Konflik dengan siapa? Amal. Dengan Amal. Udah, Mas Yasin. Dengan kepala sekolah. Dengan kepala sekolah. Kepala sekolah mana ini? Dengan siapa? Nah, Set boy. belum pernah berkonflik dengan satu geng itu belum pernah. Belum. Pak. Oke, kita sekarang akan mengetahui jenis-jenis konflik. Ada apa aja jenis konflik? Nah, ada intrapersonal, interpersonal, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Kalau intra itu di dalam diri sendiri. Kalau inter itu seperti tadi, amal dengan office. Nah, individu dengan kelompok. Ya, oke, lanjut.
sosial. ketumbuhan sosial, apalagi perubahan Perubahan yang paling cepat. Sejauh ini ada pertanyaan? Belum. Oke, belum. Mari kita lanjut. Nah, dampak konflik. Ada apa aja dampak konflik? Meningkatnya solidaritas. Loh, kok bisa konflik meningkatkan solidaritas? Solidaritas dalam kelompok. Solidaritas dalam kelompok. Contohnya ketika konflik Indonesia dengan Jepang, nah, atau Argentina gitu. Yang menguat, Thank you, Pak, sama boleh. Fans MU sama fans Liverpool, boleh. Yang fansnya MU pasti akan meningkat solidaritasnya. Begitupun juga dari Liverpool untuk konflik atau kompetisi. Kemudian ada retaknya hubungan sama mantan ya, pasti retak gitu. Ya. Oke, gampangnya itu ya. Ada juga terjadi dominasi atau penaklukan dan rusaknya harta benda akan jiwa. Seperti yang kita lihat di Palestina, Di Papua. di Papua juga. Oke, lanjut. Penyelesaian konflik, rekonsiliasi. Setelah kita memahami materi yang tadi dipaparkan, saya akan bagi kelompok ya nanti untuk mengerjakan LKPD. Oke, siap semuanya? Siap. Siap ya. Oh, siap. Nanti dibagi dua kelompok ya. Ada kelompoknya Farofis dengan Amar dan Yasin dengan Rukina. Siapa? Cukup juga loh. Oke, dari lembaga kerja peserta didik yang sudah ada dari genggaman kalian. Nah, sekarang bisa dibuka lembar berikutnya dan diisi identitasnya ya. Diisi identitasnya. Dan nama, kelas, nomor absensi. Oke, sudah semuanya? Sudah. Oke, kita lanjut dengan kegiatan 1. Ada petunjuk dan tugas di sana. Kalau kerjanya bisa dikerjakan. Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan ke saya. Itu gambar yang tengah ini disalahkan, disembunyikan. Dengan para ini. Dengan gambar ini. Yang ini Pak. Nah itu Pacaran. nah, Ini kelompok dan kelompok ya, Pak? Oke. Ini intrapersonal. Gitu, individu dan kelompok. ini jaminan kalau gimana ada kesulitan? Ini loh, Pak. Gambar apa ini? Oh, gambar. Ya, ini semua. Tidak. Kepala. Jangan Mulai Pak. Boleh apa bisa? Boleh buka. Oke, sudah semuanya? Sudah, Pak. Oke. Selanjutnya yakni presentasi. Siap. Ya, presentasi. Kelompok mana dulu yang sudah siap? Oke, dari kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang LKPD yang telah dibagikan. Jadi
konflik itu ada interpersonal dan intrapersonal. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Konflik. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya dari kelompok 2, kelompoknya Mas Amar dan silakan. Konflik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Amar Hasan. Saya Parafis. Baik, konflik merupakan sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Terima kasih bisa kembali. Tepuk tangan untuk kelompoknya. Oke, dari presentasi dan dari paparan materi yang telah disampaikan tadi, apakah ada hal yang bisa dipetik dari materi ini? Angkat tangan. Ya, saya balik. Sudah sepatutnya setiap konflik itu harus diselesaikan secara baik-baik. Bagaimanapun konflik itu pasti ada sisi positifnya, yaitu sebagai kontrol sosial. Oke, terima kasih. Ibunya. Ya, jadi begitu. Jadi konflik itu ternyata tidak selamanya buruk. Ternyata ada dampak positifnya juga. Nah, bagaimana membuat dampak positif? Maka ada manajemen konflik atau cara menangani konflik. Ya, kan perbedaan itu keniscayaan, ya. Tapi jangan jadikan perbedaan itu sebagai penghalang untuk saling berinteraksi, untuk ngopi, untuk ngobrol, ngeteh, dan ngafi dan futsalan bersama. Masya Allah. Oke. Terakhir, mari kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan bersama-sama berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Amin. Berdoa, selesai. Terima kasih. Mungkin yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.